mereknya apa, tebalnya gimana. Ya, searching oh. Atau kamu coba searching tabung reaksi berparuh. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada yang tabung reaksi pipa samping, kalau ada kayak gini, itu kalian ambil alatnya yang tabung reaksi besar. Nanti ditutup sama penyumbat yang tengahnya bolong. Jadi biar bisa dialirkan gasnya. Jadi ada selangnya. Bisa. Nah, ya itu tabung reaksi yang gede itu terus ada tutupnya kayak gitu. Tapi tutupnya itu tengahnya bolong. Gitu. Kalian tahu udah terbentuk gasnya dari mana sih nanti ini? Kira-kira? Ada gelembungnya, Mbak. Gelembungnya dari mana? Dari gas hidrogennya. Maksudku, cara kamu lihat gelembungnya gimana? Kan itu nggak ada airnya tuh di tabung reaksinya itu. Nggak ada tambahan air juga. Ada tambahan air tapi kan nggak banyak. Terus taunya kalau udah ada gas hidrogen terbentuk dari mana? Diuji dengan nyala api itu, Mbak. Uji nyala api itu kalau kamu sudah tahu bahwa ada gas yang sudah terbentuk. Nah, cara buat mengetahui paling awal, oh ini gasnya sudah jadi, entah itu gas apapun, itu caranya gimana? Perubahan warna juga. Perubahan warna sama ada baunya itu, Mbak. Kan katanya tadi gas hidrogen tidak berwarna dan tidak berbau. Ayo dulu inget nggak praktikum apa ya, Kimdas? Kimdas kali. Ingat Mbak, yang apa gas CO itu Mbak? Itu cara ngeceknya kamu gimana? Yang pipa samping itu dipasang selang, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain, terus dimasukkan direndam air, terus nanti sampai airnya itu tertekan oleh gas keluar. Nah, jadi pertama kali kamu tahu kalau gas itu sudah terbentuk, itu caranya seperti itu. Paham? Jadi nanti rangkaiannya itu seperti kayak di gambar itu, tapi nanti selangnya itu dimasukkan ke tabung yang ada airnya tadi. Nah, itu kan ada kayak selang-selangnya gitu. Nah, setelah kamu tahu, oh sudah ada gas yang terbentuk, kamu kan juga menghitung volumenya toh. Nah, nanti baru dicek. Gasnya yang dicek itu gas yang di dalam, yang sudah tertampung di dalam itu tadi, tabung yang ada ukurannya apa? Gelas ukur. Biasanya pakai gelas ukur kan ini. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya gasmu banyak, biasanya timbul letupan. Jadi praktikumnya seru sebenarnya. Kalau bisa praktikum. Itu. Udah paham ya gimana cara ngeceknya ada gas hidrogen? Iya Mbak. Kalian tahu nggak bentukannya kapas kaca?
nggak ada ya. Kapas kaca itu kalau kamu bisa bayangin, kamu tahu jajanan rambut nenek nggak? Iya, Tahu. tahu, Mbak. Iya, tahu, Tahu, Mbak. Mbak. Nah, kapas kaca itu bentukannya kayak gitu persis. Tajam-tajam juga, tapi warnanya putih. Itu nggak boleh diambil pakai tangan kosong. Jadi harus pakai pinset. Soalnya nanti kalau nggak tahu, itu bisa masuk ke kulit. Bisa, kamu nggak, soalnya nggak kelihatan juga kalau nempel di tangan gitu. Tuh. Terus, ini kira-kira reaksinya gimana sih? Izin menjawab, Mbak. Ya, Reaksinya Zn plus H2O dari yang kapas basahnya tadi menjadi ZnOH2 kali plus H2. oke. Itu udah paham nggak? Gambarannya gimana? Susah ya? Mbak mau tanya, Tanya. itu kapas kaca fungsinya nanti itu berarti supaya dia menghasilkan H2O gitu ya, Mbak? Iya, jadi nanti itu biar nggak kontak langsung gitu loh intinya. Jadi nggak langsung serbuk seng, langsung kena air gitu, enggak. Jadi kan ini nanti kan yang dipanasinnya di yang serbuk seng terus sesekali kan pada kapas kaca yang basah. Nah, itu biar fungsinya juga ada uap airnya yang terbagi. Jadi nanti uap airnya sama si serbuk ZN-nya itu yang bereaksi. Itu. Gitu. Jadi nanti jelasin juga itu kenapa kok susunannya kapas kaca ada basah, ada kering, terus kapas kaca lagi yang kering. Itu. Berarti ini nanti H2O-nya fasanya bukan liquid ya, Mbak? Bukan. Oh iya, makasih, Mbak. Udah. Ada yang ditanya lagi, udah jelas, udah bisa bayangin belum sih yang ini, soalnya ini pakai rangkaian alat. Gambarnya sama kayak yang di buku praktikum itu. Tapi ya itu tadi, ada selangnya ini nanti dimasukkan ke yang gelas ukur yang ada airnya. Jadi biar tahu juga volumenya berapa yang terbentuk. Tuh. Mbak, Ya. yang ini Mbak menimbang serbuk ZN-nya. Nah, itu apa juga dengan kapas kacanya, Mbak? Enggak, serbuk ZN aja. Kapas kacanya itu enggak sih, enggak ditimbang. Jadi cuma dikira-kira semana gitu aja. Berarti kapas kacanya pakai perkiraan ya, Mbak? Gitu. Terus ada yang ditanyakan lagi? Udah jelas? Mbak mau tanya. Itu kan 2 kali uji nyala ya, Mbak. Itu gimana, Mbak, caranya? Maksudnya yang pertama setelah memasukkan bara api itu kan nanti padam. Berarti nanti langsung dilanjutkan gitu, Mbak, apa gimana? Mana ada tulisan 2 kali? Yang uji nyala itu, Mbak. Ujilah gas yang keluar dengan nyala api itu tah. Iya. Itu tuh gini loh. Kan gasmu udah tertampung nih. Iya. Gasmu udah tertampung. Terus kamu siap-siap udah
bikin bara api dari biasanya lidi, terus dikasih bara api gitu. Nanti gasmu itu gimana ya? Kamu ngambil ini si gelas ukurnya, diusahakan jangan sampai ada gas yang keluar. Kalau praktek itu gitu, bisa sih, bisa kok, bisa. Terus habis itu nanti bara api itu langsung dimasukkan ke gelas ukur yang isinya gas hidrogen tadi. Nanti itu gas ukur nanti pasti dia itu langsung meletup gitu loh. Sampai keluar bunyinya. Ya namanya meletup, pung gitu loh. Terus habis itu nanti bara apinya baru mati. Jadi dia meletup dulu baru mati. Iya, Mbak. Gitu. Paham kan ya? Kalau pernah praktikum kimdas, itu caranya kayak gitu, ngeluarin gasnya tuh kayak gitu. Cara ngambil gelas ukurnya itu caranya kayak gitu, kayak yang di kimdas dulu. Nah, ada yang ditanyain lagi? Udah kebayangkan ya? Susah juga sih jelasinnya gimana. Pokoknya kalian kalau udah pernah praktikum yang kimdas dulu, udah tahu ini caranya tuh sama kayak gitu. Cara identifikasi gasnya itu caranya sama. Nah, ada yang ditanyain lagi? Halo, ada yang ditanyain lagi? Udah, Mbak. Lanjut dulu, Mbak. Terus ini percobaan keempat. Aku mau tanya ke tanpa nama ini siapa? Lucky, Mbak. Lucky, Mbak. Walah. Luk, ayo Luk, nomor 4 Luk. Ya, Mbak. Ini tabung reaksi yang ada pipa sampingnya, yang kayak tadi yang percobaan ketiga itu dipasang selang yang dihubungkan dengan gelas ukur yang diletakkan terbalik. Itu yang tadi apa itu namanya? Yang tabung reaksi pipa samping itu diberi beberapa logam seng. Lalu terus asam kloridanya ditambahkan 4M untuk terjadi reaksi. Lalu ditutup sama karet penutup. Lalu gas yang terkumpul diuji dengan nyala api. Ini dipanaskan nggak Luk? Kan nggak ada disuruh manasin. Kalau nggak ada disuruh manasin ya nggak usah. Tapi itu kan pakainya klorida 4 molar. 4 molar itu termasuk yang pekat. Jadi pasti nanti langsung bereaksi. Kira-kira nanti gas hidrogen yang terkumpul dari percobaan nomor 3 sama 4 banyakan yang mana? Banyak yang dipanaskan, Mbak. Nah, ini kan sama ya kayak nomor 3 hasilnya. Juga caranya juga sama. Nah, berarti paham ya? Ini nanti.
Kalau yang nomor 4 reaksinya gimana sih? Izin jawab, Mbak. Ya. Zn ditambah 2Cl menghasilkan Zn L2 kali sama 2, Mbak. Udah ya, berarti nomor 4 ini juga gampang. Reaksinya gampang. Intinya hidrogen oksigen itu cuma membuat gas terus diuji, membuat gas diuji. Gitu sih. Terus kalau nomor 5. Kalau nomor 5 ini aku Rona Dea. Yang nomor 5 itu gimana? Reaksinya ya, Mbak? Ceritain dulu gimana kamu itu. Kalau misalnya praktikum. Ya, jadi satu mili larutan KI ditambahkan sedikit larutan salah Mbak. Tetes demi tetes hidrogen peroksida 3% dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 1 mili larutan KI dan beberapa tetes larutan amilum. Lalu diamati perubahannya. Berarti harusnya yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dulu yang mana? Larutan KI-nya dulu sama amilumnya. Terus baru ditetesin hidrogen peroksidanya. Itu. Iya. Iya. Oke. Terus? Lalu terjadi perubahan warna dari larutan KI-nya dan muncul gelembung. Udah, oke, makasih yang tak tanyain lagi. Nikmatul Zaro. Iya, Mbak. Nah, yang di percobaan nomor 5 itu kira-kira ada perubahan warna nggak? Iya, Mbak. Perubahan warnanya apa? Perubahan warnanya itu ungu kebiruan karena di situ ada kompleks iot amilum. Berarti waktu KI ditambah amilum tadi udah ada perubahan warna belum? Waktu KI ditambah amilum itu masih belum. Soalnya nanti KI-nya itu perlu dioksidasi menjadi I2 dulu. Baru nanti I2 hasilnya itu bereaksi dengan amilum membentuk kompleks iot amilum yang berwarna ungu kehitaman. Oke. Udah itu paham? Yang lain? Udah paham? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Dek, bentar ya, aku angkat telepon dulu ya. Kamu diskusi sama teman-temanmu dulu nggak apa-apa? Tak dengerin. Nanti kalau misalnya ada yang salah, nanti tak benerin. Coba salah satu ada yang jelasin dari percobaan nomor 3 aja. Nomor 1, 2 kan gampang. Coba dari percobaan nomor 3, ada satu yang jelasin. Nanti teman-temannya kira-kira benar nggak persepsinya si yang ini, yang menjelaskan. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Jelasin dulu sambil tak dengerin. Aku angkat telepon dulu ya, Dik. Jelasin nggak apa-apa. Siapa ayo yang ini, yang mau jelasin ke teman-temannya. Saya. Ya wes, jelasin ke teman-temanmu. Jadi yang percobaan nomor 3 itu kan kita mengambil 3 tabung reaksi.
tabung reaksinya yang apa namanya, yang tadi tuh berparuh. Pokok ada pipa sampingnya, terus yang tahan panas. Setelah itu ke dalam bukan 3 ya Allah. Ke dalam sebuah tabung tersebut itu dimasukkan pertama kapas kaca yang sedikit basah, setelah itu kapas kaca kering, lalu serbuk seng yang dikira-kira aja sebanyak 0,02 gram. Terus jangan lupa ngambilnya itu salah bukan. Terus dan terakhir itu kapas kering. Saat itu tutuplah tabung reaksi tersebut menggunakan karet penutup yang berlubang karena nanti dimasukin pipa buat dihubungkan dengan gelas ukur. Aku tadi bacanya sampai mana? Nun aja gerak-gerak Nun. Nah. Sampai mana sih? Oh ya. Nah, tabung reaksi tersebut itu pegangnya pakai penjepit kayu karena nanti dipanasin. Di atasnya nyala bunsen. Nah, saat itu sampai di sini. Oh ya, saat itu kalau udah kan wis keluar kan sudah terbentuk gas hidrogen. Caranya tadi yang seperti tadi dulu gelas ukur yang dimasukin ke air, iya Mbak. Iya tarik lah, coba bener. Bener gak itu temennya? Ditanyain itu loh. Nah, saat itu kalau udah terbentuk gas H2 gas hidrogen tadi diuji dengan api. Kalau apinya nanti bisa meletup dan mati gitu. Api apa nyala api? Kamu api lah kobong kabeh Cak. Nyala api maksudnya, Mbak. Terus selanjutnya udah ya tadi. Terus habis itu Nun menisor pohon Nun, kamu kemana Nun? Nah. Sudah itu kurang menisor dah. Nah, wes Nun. Kok aku mau sinyalin paling Nun. Terus yang keempat itu tabung reaksi berpipa samping dimasukin logam seng. Setelah itu dipasang, kan tadi ada pipa sampingnya, dipasang sebuah selang yang dihubungkan dengan gelas ukur yang dimasukkan ke dalam air yang terbalik gitulah pokoknya. Terus habis itu ditambahkan dengan asam klorida 4 molar. Terus habis itu ditutup tabung reaksinya tadi. Nah, kan sudah terjadi reaksi itu terbentuk sebuah gas hidrogen. Terus habis itu diangkat, kalau bisa jangan hilang gasnya. Terus habis itu diuji dengan nyala api. Nyala api. Nah, itu sama dengan kayak tadi yang percobaan ketiga. Nanti apinya meletup dan mati. Seperti itu. Nah, jawaban iya tak? Ya gimana teman-temannya? Benar nggak itu tadi penjelasannya Aida? Apa ada yang salah, ada yang kurang tepat? Gimana? Ayo rek salah aku rek. Siapa ini? Putut Megantoro. Putut Megantoro. Di mana kamu? Iya, Mbak. Nah, benar nggak itu penjelasannya Aida tadi? Waduh, saya tadi ke kamar mandi, Mbak. Ya udah kalau gitu kamu jelasinnya gimana? Yang nomor 3. Yang nomor berapa? Yang nomor 3 aja. Yang nomor 3. Ya.
Nah, nomor 3 itu jadi di dalam nanti di tabung reaksi yang besar itu pertama ditambahkan itu apa? Kapas kaca. Pertama itu yang sedikit basah. Itu megangnya pakai pinset. Lalu dimasukkan. Pinset? Kemudian Mbak? Apa yang dipegang pakai pinset? Kapas kaca itu loh, Mbak. Oh, lagi megangnya pakai pinset. Kenapa kok pakai pinset? Kenapa biar nggak kena biar nggak kena tangan. Apanya yang nggak kena tangan? Ya, kapas kacanya itu, Mbak, katanya tadi kan bisa masuk ke kulit gitu. Ya, terus lanjut. Benar, Mbak ya. Terus dimasukkan serbuk seng itu, Mbak. Kira-kira 0,02 gram. Setelah ditambahkan serbuk seng itu, terus ditambahkan kapas kering itu, ditaruh di atasnya gitulah istilahnya. Kemudian ditutup tabungnya dengan karet penutup atau gabus. Ini gabus yang berlubang. Ini tadi pakai yang pipa samping, Mbak ya? Kalau pakai yang pipa samping, masa pakai yang berlubang? Oh ya, berarti nggak berlubang berarti. Berarti pakai yang pipa samping terus disambungkan dengan selang. Gitu, Mbak ya. Terus di tabung reaksi yang tengahnya itu dipanaskan di atas bunsen. Selangnya itu tadi udah gitu toh, nggak disalurkan kemana-mana. Oh iya, itu nanti disalurkan ke jadi gelas ukur yang dibalik itu, Mbak, yang dibalik terus dikasih air. Terus nanti kalau misalnya gas hidrogen nanti kalau itu untuk mengecek gas hidrogennya, nanti airnya itu nanti akan digantikan sama gas begitu, Mbak, di dalam gelas ukurnya. Gitu ya, Mbak ya. Airnya digantikan gas. Mau terdorong keluar gitu maksudnya. Iya, terdorong keluar. Terus setelah sudah berisi gas hidrogen itu kemudian diuji nyala dengan bara api. Benar nggak, Dek? Ini yang dijelasin sama Putut? Benar, Mbak. Benar. Berarti udah paham semua ya, yang oksigen, yang praktikum oksigen. Berarti nanti bisa ya tugasnya. Udah tahu kan tugasnya kayak gimana? Dasar teorinya dimasukin yang penting aja, nggak usah yang lain-lain. Yang relate, yang berhubungan sama ini, sama praktikumnya. Mbak, mau nanya yang percobaan kelima. Ya. Itu kan ada beberapa tetes bahkan ke dalam larutan KI dan amilum. Nah, itu beberapa tetes itu sampai kayak gimana, Mbak, ditambahinnya? Kalau di ANOR ini banyak kata-kata beberapa tetes ya. Beberapa tetes itu gini. Kalau kamu tetesin satu tetes, dia ada perubahan tapi belum permanen. Maksudnya masih bisa kembali lagi. Kamu tetesin lagi. Jadi sampai istilahnya ada perubahan permanen. Itu kan tadi katanya berubah menjadi warna ungu kehitaman. Nah, setelah dikocok-kocok itu nggak berubah kembali jadi bening dan tetap warnanya ungu kehitaman, ya udah berarti itu dihentikan. Gitu. Oh, ya. Makasih, Mbak. Untuk praktikum apapun yang di ANOR, kalau misalnya ada beberapa tetes, itu caranya gitu. Udah? Paham?
Paham, Mbak. Nah, terus lanjut ke oksigen. Apa mau diskusi dulu kalian sama teman-temanmu? Lanjut aja gak apa-apa Mbak. Lanjut aja, Mbak. Oke. Oksigen. Di oksigen ini kalau sifatnya oksigen gimana, Dek? Ayo, ada yang bisa? Sifatnya oksigen. Sama Mbak, seperti yang hidrogen tadi. Jadi dia tuh mudah terbakar juga. Langsung aja ya ke prosedur nomor 1. Kalium klorat rumusnya apa, Dek? KClO4, Mbak. KClO3. KClO3 apa KClO4? KClO3, Mbak. KClO3, Mbak. KClO3. Terus batu kawi? MnO2. MnO2, Mbak. Ini dipanaskan. Lalu caranya sama kayak yang tadi. Buat gasnya itu caranya sama, dipasangin selang terus dialirkan, itu sama. Nah, ini kira-kira gas oksigen yang terbentuk itu dari kalium klorat apa dari MnO2? Dari kaliumnya, Mbak. Berarti fungsinya MnO2 ini apa? Katalis, Mbak, mungkin. Ya, nanti itu dicari fungsinya MnO2, terus benar apa enggak itu oksigennya dari kalium klorat. Nah, terus setelah gasnya terkumpul, diuji dengan sebilah kayu berpijar. Apa sih bedanya nyala api sama kayu yang berpijar itu? Cek, tak tanyain satu-satu. Cek. Gaverianto Hulu. Ya, Mbak. Apa sih bedanya kayu yang berpijar sama nyala api tadi? Iya, Bu. Halo? Ya, Mbak. Ini maksudnya nanti pada saat reaksinya atau Nggak, gini kan, tadi yang hidrogen itu kan diujinya pakai nyala api. Terus yang oksigen ini dengan kayu yang berpijar. Nah, aku tanya, apa sih bedanya nyala api sama kayu yang berpijar? Nanti kan jangan-jangan nanti kalian malah keliru gitu loh. Kalau misalnya praktikum nih ya, di situ tulisannya kayu yang berpijar, tapi kamu pakai nyala api, atau malah kebalikannya. Sebenarnya bedanya itu apa? Kayu yang berpijar sama nyala api.
Mbak mau jawab. Ya wes dibantu. Mungkin kalau misalnya kayu yang berpijar itu bara itu loh Mbak. Wo. Tapi kalau misalnya nyala api itu yang benar-benar ada apinya. Gitu tak Mbak? Ya, jadi kayu yang berpijar itu ya bara api itu. Nggak ada apinya. Tapi kalau nyala api ya nyala api. Bisa ya bedainnya ya? Nyala api sama bara api. Bisa Mbak. Bisa Mbak. Yes, itu percobaan nomor 1 jelas. Udah? Paham? Paham nggak percobaan nomor 1? Rek, ayo Rek, semangat Rek. Paham Mbak. Paham Mbak. Betul saya Mbak. Paham. Paham. Paham Mbak. Oh, semangat dah. Sudah semangat ini Mbak. Mbak Rais tanya. Ya. Mbak, berarti kayu yang berpijar itu semuanya kayak kayu yang udah dibakar terus apinya udah meredam gitu kan Mbak? Ya nggak ada nyala. Tahu dupa nggak? Apa Mbak? Warnanya Dupa. merah. Masih Iya, ada iya, merah. tahu. Yang udah dupa. baranya kan, Mbak. Dupa Tahu, itu Mbak. dia kayak dupa itu maksudnya. Yang untuk bakar sate. Oh iya paham Mbak. Kayu berpijar itu gitu. Udah. Udah, Mbak. Terus, ayo nomor 2. Diskusi ya coba Rek. Buat nomor 2 ayo siapa yang mau jelasin nomor 2? Aku pengen tahu pemahamannya kalau misalnya cuma baca dari prosedur gini. Siapa ayo yang mau? Saya coba Mbak. Ya. Untuk ini percobaan nomor 2 itu kalau percobaan nomor 1 itu dipanaskan sedangkan percobaan nomor nggak dipanaskan. Pertama itu 0,5 gram permanganat itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berpipa samping yang dihubungkan dengan kelas ukur terbalik. Ya, di mana gelas ukur terbalik itu dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes hidrogen peroksida 4,5%. Setelah itu tabung reaksi berpipa samping tadi itu ditutup, lalu dibiarkan selama 10 menit sampai nanti itu ada gasnya yang terkumpul. Udah. Setelah itu, setelah gasnya sudah terlihat, baru nanti diuji dengan kayu berpijar. Oke. Yang lainnya jelas nggak sama penjelasannya cover? Guys. Sudah jelas Mbak. Sudah jelas Mbak. Guys. Berarti paham ya bedanya percobaan nomor 1 sama 2? Paham, yang nomor 1 Iya, Mbak. panaskan, yang 2 tidak Mbak. Kira-kira gasnya banyak mana? Yang dipanaskan, Mbak. Yang dipanaskan. Karena kalau pemanasan itu dapat mempercepat Mempercepat apa? reaksinya. Sehingga
gas yang lebih banyak juga. Oke. Iso ya berarti rek yo. Insya Allah Mbak. Insya Allah Mbak. Insya Allah Mbak. Berarti kalau misalnya praktikum iso yo. Ada yang ditanyain lagi nggak? Mbak mau tanya. Ya. Rangkaian nomor 6 itu yang di atas itu apa Mbak? Buret Mbak? Bukan buret, itu tahu. Apa sih? Apa sih? Itu loh. Aduh. Corong pemisah tadi bukan? Ya, pinter. Corong pisah itu loh. Jadi kan itu ada kerannya toh. Jadi bisa diatur kan tetes-tetesannya itu gimana. Ya Mbak, makasih. Nah, kayak gitu. Ini kan bisa diatur kayak gimana itu nanti tetes-tetesannya, dan tetesannya itu selalu sama gitu loh kalau pakai corong bisa tuh. Kalau kamu netesin sendiri kok like gemeter, pasti tetesanmu gak bodoh. Gitu. Wes paham ya rangkaiannya? Insya Allah Mbak. Sama kayak di gambar kok. Mbak mau tanya. Ya. Nun boleh minta apa sih dikit kan? Yang ini tadi loh Mbak. Ainun. Nah dikit aja. Yang percobaan sebelumnya itu kan tetesnya kan dia tak jika ada perubahan warna ya Mbak ya. Ini kan abstrak Mbak ya, tetesnya sampai apa? Sampai perubahannya konstan. Nah kalau yang di langkah nomor 2 ini tetes hidrogen peroksida 4,5%-nya sampai bagaimana Mbak? Sampai ada gas yang terbentuk. Terus ya. Kalau misalnya kalian praktikum ya. Sejujurnya di nomor 2 ini itu gasnya yang terbentuk itu dikit banget. Jadi benar-benar, atau malah nggak keluar. Kadang itu malah nggak keluar gasnya. Soalnya ini Mbak, kalau saya baca itu kan dia ditetes dulu, tetes demi tetes. Setelah itu nunggu 10 menit. Nah berarti gasnya terkumpul kan setelah 10 menit itu kan Mbak. Nah sebelum 10 menit itu kami memperkirakan tetesannya sudah pas, itu bagaimana? Ini biasanya sih tak batasin ya, paling enggak itu 5-10 mili. Baru habis itu kan dilihat 10 menit. Itu pun kadang juga sampai 10 menit juga nggak terbentuk sih. 5-10 mili gitu. 5-10 mili ya Mbak? Perkiraan biasanya segitu. Ya Mbak, terima kasih. Ada yang ditanyain lagi? Ayo Rek, semangat Rek. Jangan ngantuk. Ini nanti tugasnya tak post, kalau nggak nanti malam besok ya. Tapi kalau misalnya tak post besok ya nanti kumpulinnya Selasa. Jadi pokoknya seminggu. Iya Mbak. Santai Rek, santai tapi Besok aja nggak apa-apa Mbak. iya. Santai tapi bener kan loh Rek. Lanjut tegang. Cintanya nang lab ae kok. Ya Mbak. Aku iku nek nang lab ae. Cuma soalnya aku ya gak iso nakoni. Cintanya Mbak. Nah, ini kan nanti kalau kita buat laporan terus ada pembahasan gitu kan dari literatur. Nah, ini kan yang tetes demi tetes ini itu kita tulis tetes demi tetes atau berdasarkan tadi perkiraannya Mbak? Kalau misalnya kamu nemu yang di literatur itu dia berapa mili, nggak apa-apa, masukin aja. Oh. Kan intinya kan
dia membuat gas oksigen itu dia dari mereaksikan permanganat sama peroksida. Dia kalau misalnya ada berapa tetesnya atau berapa milinya ya nggak apa-apa, masukin aja. Oh iya. Pokoknya sitasnya. Oke Mbak. Terima kasih Mbak. Cara bikin laporannya udah tahu kan, maksudnya udah di-share kan ya? Udah di-share Mbak kemarin. Udah, Mbak. Ya nggak apa-apa, nggak banyak, nggak terlalu bertele-tele, nggak apa-apa. Pokoknya yang Mbak jelaskan itu ya udah jelas. Udah kalau udah selesai diakhiri. Ada yang tanya lagi nggak? Oh ya, ini Kak cuma 73, ini yang lain PLB. Iya Mbak, Iya Mbak, banyak yang PLB. Iya Mbak, banyak yang PLB. Ini entar dia jadwal PLB-nya selalu hari ini jam segini gitu nggak? Kurang tahu Mbak. Oh nanti aku bisa bisa di siapa aja yang nggak ikut ini ya, yang nggak ikut kuliah ini ya hari ini. Oh iya Mbak. Terus nanti tanyain aja anaknya jadwalnya gimana. Udah nggak ada yang ditanyain lagi. Kalau nggak ada, mudah-mudahan mudeng ya apa yang hari ini dibahas, didiskusikan. Nanti minggu depan ya wes gini nih deh bentuknya. Kalian malah nanti ada beberapa praktikum yang aku nggak mau jelasin. Pokoknya kalian diskusi sendiri sama temannya kalian. Nanti aku dengerin aja. Nanti kalau ada yang salah jalan baru tak benar no. Yes. Udah ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Mudah-mudahan paham. Yes. Insyaallah. Nanti ngerjainnya, pesanku pokoknya jangan yang bertele-tele. Yes, terima kasih buat hari ini. Tak tutup ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Mbak. Teman-teman minta perhatiannya sebentar, boleh minta waktunya. Soalnya ini ada HMC mau penjelasan tentang all game. Kan kita mau ada PLB sekarang. Minta sebentar ya. Mbak mau tanya. Anak apa, Unj? Sudah ini Mbak. Sudah Ada namanya ini Mbak. Ya, well. Oh ya. Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Andasya. Saya salah satu pengurus HMC Kimia UNESA, Ketua Pelaksana Olimpiade Kimia UNESA tahun 2020 ini. Jadi di sini saya ingin meminta tolong kepada seluruh angkatan 2020